Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Nisya. Hari ini kita akan belajar mengenai wawancara. Oke, wawancara adalah suatu percakapan antara dua orang atau lebih dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Tujuan wawancara adalah mengumpulkan data atau memperoleh informasi dari narasumber. Siapa sih narasumber itu? Narasumber adalah orang yang memberi informasi. Orang yang dipilih sebagai narasumber adalah orang yang ahli dalam bidang yang akan dibahas saat wawancara. Sedangkan pewawancara adalah orang yang mewawancarai narasumber. Sebelum melakukan wawancara, hendaknya kita harus menyusun daftar pertanyaan. Nah, bagaimana petunjuk menyusun daftar pertanyaan dalam wawancara? Yang pertama, pertanyaan disusun berdasarkan tujuan wawancara. Yang kedua, upayakan satu pertanyaan untuk menggali satu informasi. Yang ketiga, kalimat tanya disusun dengan singkat dan jelas. Yang keempat, pertanyaan diurutkan berdasarkan pertimbangan tertentu, misal masalah yang lebih sulit. Yang kelima, daftar pertanyaan dibicarakan dahulu dengan orang yang lebih mengerti. Jadi tidak salah tanya gitu loh. Oke, macam-macam pertanyaan. Macam-macam pertanyaan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kata tanya. Dimulai dari siapa untuk menanyakan orang, di mana untuk menanyakan tempat, kapan untuk menanyakan waktu, mengapa untuk menanyakan alasan, bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan, berapa untuk menanyakan jumlah. Ingat-ingat ya. Selanjutnya, ciri-ciri pertanyaan yang baik. Pertanyaan yang baik harus 1. Antar pertanyaan harus saling berkesinambungan. Yang kedua, pertanyaan selalu diakhiri tanda tanya. Jangan lupa itu. Bahasa yang digunakan harus baik, benar, dan jelas. Pertanyaan harus sesuai topik. Jangan sampai keluar dari topik. Kemudian pertanyaan harus menggali banyak informasi. Nah, pertanyaan diawali dengan kata tanya. Masih ingat? Apa, kapan, siapa, mengapa, di mana, atau bagaimana. Pertanyaan yang dibuat jawabannya bukan iya atau tidak. Sekarang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara. Sebelum melakukan wawancara, yang pertama, kita harus menemui atau menghubungi narasumber untuk menentukan waktu wawancara. Yang kedua, menyiapkan daftar pertanyaan. Masih ingat kan pertanyaan yang baik itu seperti apa? Yang ketiga, kita harus berlatih melakukan wawancara dulu. Sesekali pertanyaan yang diajukan tanpa membaca naskah, jadi seperti sudah hafal. Nah, yang selanjutnya ketika melakukan wawancara. Yang pertama, datang tepat waktu, berpakaian sopan dan santun. Jangan sampai terlambat, nanti malah yang sebagai narasumber jadi sebel karena kalian datang terlambat. Yang kedua, memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan kalian melakukan wawancara. Yang ketiga, siapkan catatan, alat tulis,
dan alat perekam. Alat perekam ini biasanya sekarang pakai HP juga bisa. Yang keempat, memulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan-ringan dulu. Selanjutnya, nanti sesuai topik pokok permasalahan. Usahakan menyebutkan nama narasumber ya, dengan lengkap saat mulai bertanya. Misal nama bapaknya Pak Kunarso, ya harus Pak Kunarso gitu, jangan Pak Kun. Nah, itu tidak bagus. Usahakan tidak terlalu sering melihat catatan. Yang kelima, simak informasi yang disampaikan. Yang keenam, simpulkan dan catat poin-poin penting. Yang ketujuh, hindari menyela, meminta mengulang jawaban, pertanyaannya berbelit-belit, hindari ya. Kemudian hindari pertanyaan yang menyinggung perasaan dari narasumber atau menyudutkan narasumber. Oke, setelah melakukan wawancara, kita baiknya berpamitan dengan sopan. Jangan lupa mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Selanjutnya, menulis laporan hasil wawancara. Format penulisan laporan wawancara sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang. Contohnya, kami siswa kelas 4 mendapatkan tugas melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat sekitar tempat tinggal. Nah, yang kedua, maksud dan tujuan. Biasanya isinya contohnya ya, ini nanti kalian buat sesuai dengan wawancara yang kalian lakukan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menambahkan pengetahuan kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar rumah yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan berkaitan dengan tempat hidup serta hak dan kewajiban warga lingkungan. Topik yang ketiga adalah topik wawancara. Contohnya tumbuhan dan hewan di sekitarku. Selanjutnya yang keempat adalah waktu dan tempat kegiatan. Contohnya, wawancara ini dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 26 Juni 2020 waktu jam 15 sampai jam 16 WIB waktu Indonesia Barat. Tempatnya di kantor Kepala Desa Kasturi. Laporan yang kelima adalah laporan hasil wawancara. Ini menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasilnya. Nah, ini contohnya ya. Narasumbernya Bapak Wibowo, pewawancara Randy. Hasil wawancaranya pada hari Rabu, detail ya. Tanggalnya, waktunya. Saya melakukan wawancara kepada Bapak Wibowo tentang apa tadi? Misal kalau ini contohnya tumbuhan dan hewan di sekitar tempat tinggal. Nah, dan seterusnya ini itu sesuai dengan hasil wawancara yang kalian lakukan. Jawaban-jawaban dari Bapak Wibowo itu tadi. Pertanyaan dan jawaban itu kalian jadikan sebuah kalimat gitu. Selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan itu inti dari kalian wawancara itu tadi apa? Menyusun laporan hasil wawancara. Nah, yang perlu diperhatikan adalah sistematika atau urutan laporan. Jadi tadi ya, sesuai formatnya, format penulisan laporan wawancara, yaitu yang pertama latar belakang, kemudian maksud dan tujuan, yang ketiga topik, yang keempat waktu dan tempat kejadian, yang kelima laporan hasil wawancara, dan yang keenam adalah kesimpulan. Kemudian yang kedua, penggunaan kosakata dan kalimat efektif. Kosakatanya itu harus menggunakan EYD ya. Jadi bahasanya baku, jangan
pakai bahasa daerah tapi bahasa Indonesia. Memperhatikan penggunaan huruf kapital serta tanda baca. Ingat, untuk nama seseorang, nama tempat itu kita harus menggunakan huruf kapital. Kemudian tanda baca ini yang dimaksudkan adalah titik, koma, kemudian titik dua, tanda tanya. Nah, itu harus sesuai dengan aturan gitu. Oke, terima kasih. Hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.